Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji ujian uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arjun. Saya adalah mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Darul Ulum Murid Tampang. Hari ini hari Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja tahun 2025. Tema yang saya angkat adalah materi akidah akhlak kelas 11, yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan duduk. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberikan Allah kesehatan, diberikan kebahagiaan agar kita bisa tetap belajar dan sekaligus bisa menuntut ilmu untuk meraih cita-cita di masa depan kita. Amin. Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu mengambil keberkahan agar Allah memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai berdoa dan silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Sebelum kita belajar, kita absensi dulu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Ustaz. Berarti hadir semua? Ya, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kuat, sehat, dan bisa hadir. Anak, kita lanjutkan pelajaran kita atau pembahasan materi kita, akhlak tercela atau menghindari akhlak tercela. Dalam bahasa Arabnya akhlak mazmumah. Namun sebelum itu, masih ingat pelajaran kita di minggu kemarin? Masih, Ustaz. Siapa yang ingat? Apa pelajarannya? Tentang akhlak terpuji mengenai ikhlas, Ustaz. Iya, kita belajar akidah akhlak tentang akhlak terpuji. Siapa yang bisa menyebutkan satu atau bisa menyampaikan satu contoh-contoh akhlak terpuji yang sudah kita belajar yang lalu? Ikhlas, Ustaz. Ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah perbuatan tulus yang dilakukan manusia tanpa mengharapkan sebuah imbalan atau balasan. Oh, bagus. Ada lagi yang ingat? Saya Ustaz. Oh, itu. Ini siapa namanya? Raihan Ustaz. Oh, Muhammad Raihan. Oke, silakan Muhammad Raihan. Sabar Ustaz. Sabar. Apa sabar itu? Kemampuan diri dalam menahan emosi untuk menghindari cobaan. Itu luar biasa. Karena kita sudah terangkan minggu yang lewat, sudah kita pelajari tentang akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Maka sebagian siswa sudah bisa menyebutkan pelajaran kita yang lewat, salah satu ikhlas, kemudian syukur dan sabar. Aplaus untuk anak-anak Bapak semua. Oke. Hari
hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum itu perlu Ananda ketahui semua tujuan pembelajaran. Ini, coba lihat layar ke depan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu peserta didik harus mampu menghayati perbuatan tercela yang harus dihindari. Peserta didik itu kita yang sedang belajar mampu menghayati perbuatan tercela. Tahu menghayati? Tahu? Menghayati itu memahami tentang apa sebenarnya akhlak tercela itu, sehingga kita tahu oh ini akhlak tercela, lalu bisa kita hindari. Kalau kita tidak tahu akhlak tercela itu, lalu apa yang mau dihindari? Paham? Paham. Itu tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai cerminan. Itu tujuan pembelajaran kita. Lalu setelah kita belajar, kita bisa mengamalkan sikap jujur dan tanggung jawab sebagai cerminan, karena itu mencerminkan akhlak terpuji nanti. Lalu peserta didik mampu menganalisis konsep dan cara menghindari perilaku fitnah, berita bohong, namimah, tajasus, dan ghibah. Yang di sini peserta didik mampu menganalisis, menganalisa. Dalam tujuan pembelajaran, anak-anak Pak sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke, untuk lebih fokus kita belajar hari ini, untuk merefleksi diri kita, untuk merelaksasi diri kita, untuk menyemangatkan kita dalam belajar, kita ice breaking dulu. Bisa? Bisa, Ustaz. Siap? Siap. Ikuti Bapak dulu ya, baru kita praktekkan nanti. Lihat dulu speaking kita. Nanti Bapak ucapkan lalu ikuti. Kita mulai. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Oke, sudah semangat? Pelajaran bisa lagi kita lanjutkan? Bisa, Ustaz. Bisa. Yuk. Mari kita sama-sama menyimak dan melihat ke depan. Mari kita bahas. Ini ada peta konsep. Peta konsep ini menunjukkan sikap tercela. Sikap tercela yang paling di atas apa? Fitnah. Fitnah. Sebelah kiri ini, sebelah kanan, sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah. Berapa yang ditayangkan dalam peta konsep ini? Akhlak tercela, fitnah, kemudian tajasus, hoak, ghibah, dan adu domba. Anak-anak Bapak semua ada kira-kira yang sudah tahu tentang fitnah? Oh, siapa? Diva, silakan. Apa fitnah itu menurut Anda sebelum kita belajar? Fitnah ialah menyampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oke, menyampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ada yang bisa menerangkan hoak? Saya, Ustaz. Oke, hoak TV. Apa hoak? Menyampaikan berita yang tidak benar, Ustaz. Menyebarkan berita yang tidak Benar. Itu hoak. Oke. Lalu siapa yang bisa menjelaskan ghibah? Nah, Membicarakan keburukan orang lain, Ustaz. membicarakan keburukan orang lain. Oke, tepuk tangan. Terakhir, ini ada domba. Saya, Ustaz. Silakan. Tindakan menyebarkan sesuatu berita yang membuat orang bermusuhan. Menyebarkan berita, akhirnya orang bermusuh. Benar.
Ini apa? Fitnah. Fitnah. Coba amati fitnah itu. Nampak gambarnya? Nampak, Ustaz. Gimana? Tujuh orang, Ustaz. Fitnah itu gimana? Seharusnya menunjuk ke mana? Ke depan. Ini kepala orang ke depan, kepalanya ke depannya, kepalanya ke depan, tapi menunjuknya ke belakang. Itu fitnah. Itu dari gambar animasinya. Paham? Seharusnya kita nunjuk ke depan, tapi nunjuk ke belakang. Itu tayangan fitnah. Berarti dia bertolak belakang dengan kebenarannya. Dia sampaikan tidak yang benar. Yuk lihat. Nah, ini fitnah. Fitnah artinya cobaan dan ujian. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Anak-anak Bapak semua, kira-kira dari penjelasan fitnah ini sudah bisa Anda pahami? Sudah, Ustaz. Kalau al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih besar dari pembunuhan, berarti itu sama dengan apa? Siksa atau bencana, imbang itu. Sudah paham? Itu fitnah. Lanjut. Dan gibah, apa maksudnya? Janganlah pergi gibah. Ini lihat gibah fotonya. Ini yang digibahkan. Dia berdiri di bawah pohon, betul. Dan ini yang menggibahkan, menceritakan keburukan. Padahal tidak jauh dari orang tempat dia ceritakan. Itu namanya gibah. Jadi konsepnya gibah itu menceritakan keburukan. Dan lebih dalamnya lagi, mari kita lihat. Inilah gibah. Apa gibah? Menurut bahasa gosip, berarti membicarakan keburukan orang lain. Sudah pas jawaban anak-anak Bapak tadi. Secara istilah gibah itu adalah suatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan. Maka dalam surah Al-Hujurat ayat 12, lihat teks Al-Qur'annya di situ, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun, sampai ke akhir ayat. Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari buruk sangka, kecurigaan maksudnya. Karena sebahagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama yang lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 49. Ayat ini menjelaskan betapa parahnya gibah. Apa siksanya di akhirat nanti? Memakan daging atau bangkai saudara kita yang sudah mati. Mau makan bangkai? Iya. Inilah bayangan gibah. Berat sekali gibah itu. Inilah gibah. Sudah paham? Sudah, Ustaz. Ya. Yuk kita lanjut. Ini apa? Hoak. Hoak itu menyebarkan berita bohong tadi. Oke, kita lihat. Oh, maaf, kita lihat dulu ini. Nampak? Ini pakai corong ya, pakai power mic. Ada pengeras suara. Kenapa animasinya seperti ini? Dia ingin menyampaikan semua yang ingin dia sampaikan. Padahal itu tidak dibutuhkan orang. Kenapa? Karena dia menyebar berita bohong. Di zaman Rasulullah sudah ada. Abu Lahab dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabin wa tab. Dia penyebar berita bohong. Sehingga seperti animasi inilah yang ditayangkan. Betapa buruknya sehingga kacau kota Mekah, kacau kota Madinah. Kenapa? Karena ada berita bohong. Jadi kalau ada berita kita dengar, kita cek and recheck. Kalau datang berita, jangan langsung disebarkan. Cek dulu keasliannya, cek dulu kebenarannya, baru layak disampaikan, baru kita sampaikan. Apa buruknya? Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan hoak. Inilah hoak. Adalah berita bohong. Menyebarkan hoak itu merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern ini.
Ini ada Adu adu domba. Kita lihat definisi yang lebih dalam. Apa tajasus itu? Mencari kesalahan orang lain. Dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata lisan Al-Arab itu tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Dia cari berita, diselidiki. Secara istilah, apa sikap yang kita ambil di sini? Sikap yang kita ambil, yang harus kita lihat adalah kebaikan apa yang harus kita lupakan? Keburukan orang. Kalau ada di hati kita, di pikiran kita hanya mencari kesalahan orang, melihat keburukan orang, itu adalah akhlak yang terburuk atau tercela, namanya tajasus. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau sudah paham, untuk lebih mendalami materi kita, paham enggak dengan apa yang kita pelajari ini? Maka tentu Bapak ingin membentuk kelompok Anda untuk berdiskusi. Kelompoknya kelompok yang minggu yang lewat juga berapa kelompok? 5 kelompok satu mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah tersusun semua, kelompok 5. Oke. Nah, kelima kelompok ini Bapak berikan LKPD 5. Ini langsung untuk paket. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Mana kelompok? Sudah sampai di kelompok masing-masing semuanya lembaran kerja peserta didik itu yang disebut dengan LKPD. Sudah nampak? Sudah. Mulai sekarang Anda silakan diskusikan tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Bapak beri waktu 10 menit. Mulai sekarang silakan didiskusikan. Lihat sesuai dengan konsep yang ada di LKPD dan di buku panduan kita, yaitu buku paket. Yang bisa dipahami? Oke, sekarang Ustaz minta kita dari hasil diskusi ini kita presentasikan. Bapak tidak tunjuk dari kelompok mana, siapa yang ingin dulu presentasi? Oke, ini dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, silakan berdiri. Presentasikan di hadapan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu 3 tindakan untuk menghindari akhlak tercela. 1. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. 3. Bergaul dengan teman yang berperilaku baik. Oke, mantap. Kira-kira ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman? Yang ini dari kelompok berapa? Kelompok 4, silakan berdiri. Apa tanggapan atau tambahan? Tambahan, silakan. Kami dari kelompok 4 ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberikan tambahan dari hasil diskusi kelompok 1, yaitu mengenai akhlak tercela, yaitu dengan tidak bergaul dengan orang yang berakhlak tercela. Bagus. Terima kasih untuk kelompok 4 atas tambahannya. Kami dari kelompok 1 telah menyampaikan hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini yang disampaikan oleh kelompok 1, lalu ada tanggapan dan tambahan dari kelompok 4. Tambahannya, kita tidak boleh
berteman dengan orang yang berperilaku sifatnya tercela. Kelompok berapa? Kelompok 2, Ustaz. Kelompok 2. Siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 3, Ustaz. Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 4. Terakhir, ada lagi mau tampil? Oh, kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 3 contoh akhlak tercela. 1. Fitnah. Fitnah ialah menyampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran. 2. Adu domba. Adu domba ialah menyampaikan berita bohong dengan tujuan terjadinya permusuhan dengan individu. 3. Ghibah. Ghibah ialah membicarakan keburukan orang lain. Oke. Oke, anak-anak Bapak semua, dari sekian kelompok yang kita diskusikan dan yang kita presentasikan hari ini, jika ada tambahan, ada tanggapan dari teman-teman, itu merupakan sebuah sikap yang sangat luar biasa karena kita mulai bisa memahami dan menghayati pelajaran yang kita pelajari hari ini. Kira-kira siapa yang bisa di antara anak-anak Bapak yang bisa menyimpulkan? Ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Siapa nama? Nikmah. Silakan Nikmah berdiri. Silakan disimpulkan secara singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan tentang menghindari hak tercela, yaitu kita akan Pegang aja bukunya, nggak apa-apa. Yang ditulis itu. kita akan lebih fokus pada pengembangan diri kepada yang lebih baik. Dengan menghindari hak tercela, kita akan lebih tenang dan tidak terbebani oleh perasaan negatif. Itu. Iya, luar biasa. Oke. Dari semua yang kita sampaikan hari ini dan yang kita diskusikan sampai ada kesimpulan, sedikit tambahan Bapak. Anak-anak Bapak, akhlak itu ada 2 macam. 1 akhlak mahmudah. Itu akhlak terpuji. Segala sesuatu yang terpuji sikap atau perbuatan, contoh ikhlas, syukur, sopan, santun, sabar, apa lagi? Banyak contoh-contoh akhlak terpuji itu. Pemaaf, pemurah, suka berbagi, suka menolong, gotong royong, itu semuanya akhlak terpuji. Gotong royong, apa lagi? Saling membantu, amanah, tanggung jawab, itu semuanya akhlak terpuji. Dan itu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kesimpulannya, supaya boleh dicatat di pikiran juga boleh. Akhlak adalah nilai kemuliaan yang dihasilkan melalui proses ibadah. Akhlak beda ya. Akhlak adalah proses nilai yang dihasilkan melalui proses ibadah. Jadi melalui ibadah, dengan dia sholat, dengan dia puasa, dengan dia baca Al-Quran, lalu muncul akhlak terpuji dalam hidupnya. Kalau adab itu melalui teknologi pikiran, pintar dia, belajar dia ilmu pengetahuan, belajar dia ilmu, maka dia beradab, berdisiplin, dan tidak berakhlak. Jadi setiap orang yang berakhlak sudah pasti punya adab. Setiap orang yang beradab belum tentu punya akhlak. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir, ada akhlak yang kedua namanya akhlak mazmumah. Apa akhlak mazmumah itu? Akhlak tercela. Di peta konsep kita tadi, fitnah, ghibah, tajasus, apa lagi? Hawa, namimah, adu domba. Banyak lagi contohnya, banyak membunuh, zalim, mencaci, memaki, berbohong, menghina, semuanya, mencuri, berzina, semua yang keburukan, yang maksiat yang dilakukan oleh manusia, itu namanya akhlak tercela. Paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita sudah paham tentang memahami, menghayati materi kita tentang menghindari akhlak tercela. Anak-anak Bapak, kita berdoa kepada Allah
Semoga Allah berkahi ilmu kita dan kita menjadi orang yang terpuji, bukan orang yang tercela. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan doa selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.